Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sahrul Gunawan. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai instrumen kebijakan moneter Islam yang ada di Indonesia. Sebelum kita memasuki materi hari ini, pertama terlebih dahulu saya akan memaparkan materi pembelajaran kita, yaitu kebijakan moneter merupakan tindakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam memengaruhi jumlah uang yang beredar, suku bunga, dan kredit yang akan memengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Pada dasarnya, dalam menstabilkan ekonomi suatu negara, terdapat peran kebijakan moneter berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut Hasibuan tahun 2013, Bank Indonesia menetapkan kebijakan moneter dengan tujuan memelihara dan mencapai stabilitas ekonomi yang dapat diukur melalui kesempatan kerja, karena semakin besar keinginan untuk berusaha sehingga produksi mengalami peningkatan. Oke, langsung saja kita ke pengertian kebijakan moneter Islam. Kebijakan moneter adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan atau yang lebih baik dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Yang dimaksud dengan kondisi lebih baik adalah meningkatkan output keseimbangan atau terpeliharanya stabilitas harga atau inflasi terkontrol. Kebijakan moneter merupakan peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas moneter untuk mengatur uang yang beredar, inflasi, dan untuk memelihara stabilitas ekonomi suatu negara. Adapun instrumen-instrumen kebijakan moneter Islam di Indonesia, yang pertama yaitu Giro Wajib Minimum atau GMW, yaitu reserve ratio atau merupakan instrumen kebijakan moneter yang cukup sesuai dengan sistem ekonomi Islam. Giro wajib minimum membantu memberikan jaminan atas deposito dan membantu penyediaan likuiditas yang memadai bagi bank komersial. Selain itu, GMW berperan juga dalam mengontrol jumlah uang yang beredar dengan simulasi sebagai berikut. Apabila batasan persentase simpanan bank komersial yang harus disimpan di bank sentral pada awal 50%, namun ternyata bank sentral merasa perlu mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka bank sentral melakukan kebijakan dalam meningkatkan rasio giro wajib minimum menjadi misalnya 20. Hal ini bertujuan agar sisa uang beredar pada bank komersial menjadi lebih sedikit. Nah, instrumen yang kedua yaitu pemberian fasilitas pembiayaan dan simpanan. Fasilitas pembiayaan yang disediakan di sini berupa uang tunai atau barang yang dinilai dengan uang. Jika dilihat dari sisi jumlah, dapat menyediakan sampai 100% dari modal yang diperlukan, ataupun dapat pula hanya sebagian saja berupa patungan antara bank dengan pengusaha atau customer. VAS BIS adalah fasilitas simpanan yang disediakan oleh bank. Selanjutnya yaitu operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka menjadi instrumen kebijakan yang sering digunakan oleh otoritas moneter. Hal ini dikarenakan instrumen ini berorientasi pasar, keterlibatan bank dan pialang bersifat tidak meningkat, arah kebijakan mudah ditangkap oleh pasar dan tidak membebankan pajak pada bank. Kemudian yaitu transaksi repo syariah. Transaksi repo khusus syariah bisa memberikan manfaat kedua belah pihak, baik bank syariah maupun Bank Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari sisi pembeli atau buyer, yakni Bank Indonesia, karena berdasarkan peraturan Bank Indonesia di mana SBIS yang dimiliki Bank Syariah dapat direpokan kepada Bank Indonesia. Selanjutnya yaitu sertifikat investasi mudharabah antar bank atau SIMA. SIMA adalah suatu instrumen yang digunakan oleh bank-bank syariah yang kelebihan dana untuk mendapatkan keuntungan dan di lain pihak sebagai sarana penyedia dana jangka pendek bagi bank-bank syariah yang kekurangan dana. Sertifikat ini berjangka waktu 90 hari. Selanjutnya yaitu sertifikat perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah atau SIKA, di mana SIKA ini adalah sertifikat yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah oleh Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah dalam transaksi puas yang merupakan bukti jual beli dengan pembayaran tangguh atas perdagangan komoditi di bursa.
Instrumen selanjutnya yaitu SIPA. Bank Sentral telah menyempurnakan ketentuan pasar uang antara bank berdasarkan prinsip syariah atau PBI PUAS. Penyempurnaan PBI PUAS antara lain berupa penambahan instrumen baru PUAS berupa sertifikat pengelolaan dana berdasarkan prinsip syariah antar bank atau disebut dengan SIPA. Selanjutnya yaitu Reserve Repo SBSN atau transaksi penjualan SBSN oleh bank kepada Bank Indonesia dengan janji pembelian kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang telah disepakati dalam rangka standing fasilitas syariah. Instrumen selanjutnya yaitu PASBI, Sertifikat Bank Indonesia, adalah suatu instrumen hutang yang diterbitkan atau yang berasal dari pemerintah atau bank sentral di negara tersebut atas dasar unjuk dengan jumlah yang tertentu dan akan dibayarkan kepada pemegang atau pemilik dana pada tanggal yang telah ditentukan dan telah disepakati bersama sebelumnya. Kemudian yang terakhir yaitu SBSN, Sertifikat Berharga Syariah Nasional. Bertambahnya instrumen surat berharga syariah negara atau SBSN diharapkan kemampuan pemerintah dalam pengelolaan anggaran negara terutama dari sisi pembiayaan akan semakin meningkat. Penggunaan instrumen ini adalah bagian dari momentum semakin berkembangnya pasar keuangan syariah baik di dalam maupun di luar negeri. Itulah pemaparan materi hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.